Wahyu pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tanpa terasa ini jemaat yang ada, kita sekalian berusia 6 tahun. Secara umur manusia masih muda. Secara rohani tidak boleh sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yesus melayani hanya 3,5 tahun dan dia punya akibat dan dampak yang kekal dari hidupnya. Dan orang-orang yang memiliki roh Yesus seharusnya akan meneladani akan kehidupan Tuhan, bukan untuk singkatnya waktu dia melayani, tapi ketaatannya akan apa yang Bapa inginkan dalam hidupnya. Mari lihat Wahyu pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Anda perhatikan pada Alkitab saudara. Saya ingin membacakan buat saudara pada malam hari ini. Wahyu pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Saya minta Anda perhatikan apa yang saya ingin jelaskan pada malam hari ini. Kalau saudara memperhatikan dalam pasal yang pertama, pasal kedua, pasal ketiga dari kitab Wahyu ini, kita melihat bagaimana Yohanes mengalami pewahyuan akan Kristusnya di Pulau Patmos. Dia belum pernah melihat Tuhan dalam kemuliaan seperti yang dia lihat di Pulau Patmos. Tapi hari-hari itu di tengah-tengah masa pembuangannya, oleh karena imannya kepada Kristus, maka dia yang disembah oleh Yohanes menyatakan mewahyukan dirinya. Lalu kemudian oleh karena anugerah Allah, Yohanes ini mendengar akan pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada 7 jemaat. Kalau Anda perhatikan, dia menyampaikan akan apa yang Allah lihat, apa yang Allah nilai, kepada 7 jemaat yang adalah umat yang sesungguhnya Allah kasih sendiri. Nah, begitu penyampaian kepada 7 jemaat selesai, Alkitab mengatakan pasal 4 inilah yang terjadi. Karena firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu, artinya setelah dia sampaikan semua pesan kepada jemaat, lalu Yohanes mengalami pengalaman yang berikutnya pada pasal yang keempat. Dengar saudara, seperti satu tugas yang besar telah dia selesaikan, dan rupanya Allah membawa dia masuk dalam suatu penugasan yang baru. Dan firman Tuhan berkata, Yohanes melihat sebuah pintu di surga terbuka. Saya belajar bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang akan dibawa Allah masuk dalam dimensi yang baru di dalam pelayanan, maka pintu surgawi akan dibuka bukan oleh yang bersangkutan, tetapi oleh Allah sendiri. Yohanes tidak pernah mengulurkan tangannya untuk membukakan pintu itu. Dia hanya menyaksikan dan sebuah pintu di surga dibuka baginya. Ini merupakan cara kerja Allah. Tidak pernah ada manusia Kristen, hamba Allah, memulai sesuatu dalam hidupnya, membuka sesuatu yang baru, dan tangannya diulurkan, membuka untuk dirinya sendiri. Selalu dari pihak Allah harus menjadi pihak yang pertama, yang membuka pintu itu buat kita. Nah, Yohanes melihat pintu dibuka, dan dia berkata, dan suara yang dahulu telah kudengar, berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala. Nah, suara itu berkata apa? Alkitab berkata, katanya, naiklah kemari, come up here, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ketika itu apa yang terjadi kemudian? Yohanes berkata, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, dia mulai melihat. Apa yang dia lihat? Alkitab berkata, sebuah tahta terdiri di surga,
Dan di tahta itu duduk seorang, S-nya huruf besar. Dia melihat akan Tuhan sendiri. Saudara sekalian, saya percaya panggilan yang sama hari ini berlaku buat kita. Saya percaya dalam alam surgawi sebuah pintu dibuka lagi buat kita. Dan Tuhan memberikan akan panggilannya dan dia berkata, naiklah kemari. Naik ke tempat di mana dia ada, supaya kita bisa melihat pada ketinggian yang sama di tempat di mana dia ada. Bukan menjadikan kita Tuhan, sama sekali tidak. Tapi kalau kita ada di tempat di mana dia ada, kita akan bisa melihat sebagaimana Allah melihat. Kita melihat dengan sudut pandang Tuhan dan bukan sudut pandang kita. Nah, seringkali, berkali-kali, bertahun-tahun, orang Kristen mengalami kesulitan untuk bisa mengerti apa yang sesungguhnya Allah sedang sampaikan. Kenapa? Karena Allah melihat dari atas, kita melihat dari bawah. Allah melihat dari sudut pandangannya, kita melihat dari sudut pandangan manusia yang berdosa. Nah, oleh karena itu, panggilan Tuhan kita mesti dengar. Hari-hari ini saya percaya, Allah memanggil, Allah berseru kepada gerejanya, naik kemari, come up here, naik kemari, supaya engkau bisa lihat apa yang aku lihat. Saudara sekalian, saya percaya ini merupakan panggilan yang semua orang percaya harus menanggapi dengan serius kalau kita serius dengan kekristenan kita pada hari ini. Hanya kalau kita bisa berdiri di tempat di mana Allah berdiri dan melihat sebagaimana Allah melihat, saudara dan saya akan betul-betul menjadi anggota warga negara surgawi. Kalau tidak, hidup kita akan terbelenggu di bumi ini dan tidak mungkin kita bisa memiliki cara pandang yang sama sebagaimana yang Tuhan lihat. Dan oleh karena cara kita melihat berbeda, interpretasi kita berbeda, bahasa kita berbeda, semuanya serba berbeda. Saya sungguh berdoa supaya Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk melihat sebagaimana Dia melihat. Lalu kekristenan kita tidak akan pernah sama lagi. Saya punya pengalaman menarik, menggelikan sebetulnya. Tapi saya belajar, seringkali dengan Tuhan kita bersikap yang sama. Dan kekonyolan, kebodohan kita mirip dengan cerita yang saya alami. Minggu lalu kami ke Surabaya. Rencana hanya mau jalan-jalan, tidak ingin khotbah. Tapi rupanya Glory Bachman pindah rumah, saudara. Dan kita sudah cukup dekat dengan keluarga ini. Dan dia telepon saya dan dia berkata, Petrus, saya belum berdoa persekutuan untuk rumah yang kami tempati ini. Saya dengar kamu mau ke Surabaya. Bagaimana kalau kamu, tak usah khotbah. Dia tahu saya mau berlibur. Dia berkata, sampaikan sepatah dua patah kata. Dan saya tahu, saya mesti ngomong apa kecuali saya ngomong firman. Saya rasa sejahtera, saya bilang baik, saya juga mau lihat rumahmu seperti apa. Oh, rumah saya bagus sekali, kamarnya ada sekian, sudah lengkap semua perabotnya. Baik, saya pengen lihat seperti apa rumahmu. Jadi kami malam itu pergi, dan Pak Alex juga ikut dengan istrinya. Sampai di rumah tempat yang dikontrak oleh keluarga Bachman ini, rupanya dia undang juga beberapa anak Tuhan yang lain. Bu Prawiro datang, beberapa hamba-hamba Tuhan yang dia kenal, yang kami kenal juga datang. Singkatnya yang diundang kira-kira mungkin 20-30 orang dan semua orang Indonesia. Lalu kemudian sebelum berangkat dari hotel tempat saya nginep, saya mulai mikir ini. Saya mau sharing pakai bahasa apa? Tentu mayoritas orang Indonesia, saya ngomong aja bahasa Indonesia, mungkin ada orang nerjemahkan untuk yang punya rumah. Tapi saya kan dapat pesan Tuhan untuk yang punya rumah. Apakah saya mementingkan orang banyak atau 2-3 orang yang punya rumah? Saya posting tidak tahu jawabannya. Saya ambil Alkitab bahasa Inggris saya masukkan di tas. Saya bawa Alkitab bahasa Indonesia, saya masukkan ke tas. Lalu saya berangkat, saudara. Dan akhirnya persekutuan dimulai. Yang mimpin seorang hamba Tuhan. Dia bawa gitarnya, dia mulai menyembah Tuhan. Semua lagu dalam bahasa Inggris. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris, saya ikut nyanyi, beberapa saya tidak tahu lagunya, saya ikut aja apa yang mereka buat.
Selesai semua memuji Tuhan, berdoa. Selesai berdoa, lalu kemudian Glory berkata, saya minta Petrus untuk sharing sepatah dua patah kata. Tapi karena dia hamba Tuhan, pasti diambil dari firman Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dia mau maksa saya khotbah. Tapi saya tahu saya sudah berdoa, saya punya pesan Tuhan buat keluarga itu, jadi saya sudah siap. Lalu kemudian dia berkata, tapi bolehkah saya mengajukan satu permintaan? Saya pikir ya yang punya rumah kan boleh. Dia berkata, berhubung kami berdua tidak bisa bahasa Indonesia, dia berkata, tolong kamu khotbah dalam bahasa Inggris. Lalu ada temannya dia, perempuan, dia berkata, nanti ini, saudari ini yang terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya bilang, what? Jadi saya khotbah bahasa Inggris, saya ini orang Indonesia, saudaraku. Orang Indonesia, khotbah bahasa Inggris, diterjemahkan orang Indonesia lagi dalam bahasa Indonesia. Yang dengerin, sebagian besar orang Indonesia. Ini lelucon Sri Mulat juga kagak menang kalau yang beginian, saudara. Tapi nggak punya pilihan karena itu permintaan yang punya rumah. Jadi akhirnya mulailah saya keluarkan Alkitab saya sendiri. Sudah siap-siap dari rumah, dari hotel, sudah kroso-kroso, saudara. Akhirnya saya mulai khotbah dan putri ini yang terjemahkan saya. Sambil geli, saudara, yang lain tapi serius dengerin, saudara. Dan yang mereka berdua tentu menikmati karena mereka tidak perlu terjemahkan orang lain. Lalu kemudian sampai dalam satu kata, saya mengucapkan satu kata. Saya bicara tentang divine sorrow. Divine sorrow. Duka cita ilahi. Orang ngerti. Yang terjemahkan nggak ngerti, saudara. Bingung. Saya ulang lagi. Saya pikir dia nggak dengar. Saya ulang lagi kata yang saya ucapkan. Ini anak nggak ngerti. Lalu saya jelaskan sendiri, saudara. Artinya itu penderitaan ilahi. Semua ketawa, saudara. Saya rasa dengan Tuhan kita juga begitu. Allah. Sebetulnya dia tahu persis bahasanya. Apa yang dia inginkan, dia ucapkan dengan benar. Tapi kita nangkepnya nggak ngerti. Lalu kita menginterpretasikannya berbeda. Anda bisa lihat itu. Seringkali Allah itu berbicara kepada kita. Dia tahu apa yang harus dia katakan. Tapi oleh karena kemurahannya, Tuhan berkata, baik saya pakai hamba-hamba Tuhan. Menyampaikan pesan Tuhan. Ini orang-orang yang menyampaikan pesan Tuhan. Nggak ngerti bahasanya. Anda bisa bayangkan itu. Jadi karena saya tahu kan. Saya orang Indonesia. Yang saya ucapkan saya ngerti. Ya ini orang Indonesia. Nggak ngerti yang saya ucapkan. Jadi saya menerjemahkan langsung. Tanpa nunggu orang ini, saudara. Tapi saya berkata, Allah itu luar biasa. Dia undang kita dengan dia berkata, naik kemari. Supaya engkau ini bisa lihat sebagaimana aku melihat. Supaya engkau bisa naik di tempat di mana aku berada. Bukan menjadikan kita Tuhan. Sama sekali tidak. Tidak boleh kita lupakan dia pencipta, kita tetap ciptaan. Sehebat apapun tetap ciptaan. Tapi artinya Tuhan mau berkata, supaya engkau melihat sebagaimana aku melihat. Dan saya belajar inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Allah mau kita memahami akan isi hatinya. Allah mau kita punya cara sudut pandang yang sama dengan dia. Dan kita bersyukur Allah memberikan Alkitab ini kepada kita. Untuk membuat semua kita seharusnya bisa naik di tempat di mana dia berada. Dan kita mengerti akan apa yang Tuhan inginkan. Saya beri contoh betapa pentingnya pengertian akan kehendaknya. Coba buka firman Tuhan 2 Tawarikh pasal yang ke-17. 2 Tawarikh 17, saya bacakan mulai ayat pertama. 2 Tawarikh 17. Mulai ayat yang pertama. Orang yang ngerti akan hati Tuhan. Seperti orang yang naik di tempat di mana Allah itu berada. Dan dia akan tinggal dalam atmosfer dan hadirat Allah. 2 Tawarikh 17 ayat pertama Alkitab berkata. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda. Dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda. Serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya.
dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya yang hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat yang ke-6 Anda perhatikan. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ikut Tuhan harus tabah, saudara. Ikut Tuhan dibutuhkan ketabahan. Karena godaannya bukan dari luar. Godaannya muncul dari daging kita sendiri. Oleh karena itu ikut Tuhan dibutuhkan ketabahan. Coba tanya kanan kiri saudara. Apakah Anda sudah tabah selama ini? Coba tanya. Tanya. Sudah tabah? Dengan tabah hati. Yang belum tabah, mudah-mudahan tabah malam ini saudara. Ayat 7, lihat. Ini penting sekali. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yaitu Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Nataniel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Para pembesar zaman dulu bukan hanya tahu tentang strategi, politik, manajemen, tapi mereka bisa mengajar firman Tuhan. Syarat tua-tua dalam perjanjian baru diantaranya dia cakap mengajar. Bukan dengan human wisdom. Bukan dengan hikmat manusia. Tapi dengan hikmat ilahi. Nah para pembesar pada waktu itu dikirim untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Ayat 8. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi. Yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. 9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan dan negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Lihat begitu mereka diajar akan kebenaran. Takut akan Tuhan itu ada pada bangsa-bangsa di sekitarnya. Kenapa? Orang yang diajar kebenaran. Orang itu diajak berdiri di tempat di mana Allah itu ada. Mereka melihat dari cara pandang Tuhan. Dan kegentaran dari Allah menguasai orang-orang di sekitarnya. Firman Tuhan berkata, para pembesar, orang Lewi, para imam, mereka semua mengajar akan rakyat akan kebenaran. Orang Kristen kalau ingin meresponi panggilan Allah yang berkata, naiklah kemari. Saudara belajar, bongkar isi Alkitab ini, makan firman Tuhan setiap hari. Engkau akan mengerti akan hatinya. Engkau tahu akan jalan pikirannya. Anda akan berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Bukti yang berikutnya. Lihat akan kitab Nabi Esra, pasal yang ke-7. Setelah 2 Tawarikh, langsung Esra, pasal yang ke-7. Esra pasal 7. Saya baca mulai ayat 9 dan ayat yang ke-10. Esra pasal 7. Lihat setiap kali pemulihan akan terjadi, pemantapan dibuat oleh Yosafat tahun berikutnya, tahun ketiga pengajaran dia buat. Yang sama dengan Esra. Pada waktu itu dia akan pulang, membangun akan bait Allah, membangun akan tembok lagi di Yerusalem. Apa yang diperlukan oleh imam ini? Esra pasal 7. Lihat ayat yang ke-9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Alkitab berkata ada istilah tangan murah Allahnya. Tangan Allah yang begitu murah itu melindungi dia. Sebabnya apa? Ayat berikutnya. Sebab. Ini sebabnya. Kemurahan Allah bisa menguasai melindungi dia. Ada sebabnya. Alkitab berkata sebab. Esra telah bertekad untuk yang pertama. Meneliti Taurat Tuhan. Kedua. Dan melakukannya. 3. Serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Begitu tekadnya muncul, tangan murah Tuhan sudah menguasai dia.
Apa yang jadi tekadnya? Yang pertama, dia teliti Taurat Tuhan. Mau tidak mau kita harus teliti Taurat Tuhan. Yang kedua, melakukannya, hanya meneliti dan mengajar itu teori. No action, talk only. Neto, saudara. Teliti Taurat Tuhan, lakukan, lalu diajarkan. Dan itu yang membawa pemulihan yang luar biasa. Orang-orang ini, orang-orang yang meresponi panggilan Allah yang berkata, naiklah kemari. Saudara ingin naik lebih tinggi lagi? Firman Tuhan membuat kita naik, saudara. Firman Allah akan membuat kita mengerti jalan-jalannya, memahami cara berpikirnya, mengenal akan hatinya. Esra tahu apa yang harus dia buat. Pada waktu dia akan pulang, dia berkata, aku akan teliti hukum Tuhan. Aku lakukan dan aku ajarkan. Lalu ketika itu apa yang terjadi? Raja memerintahkan kepada Esra, dan ini yang sesungguhnya diperintahkan oleh raja. Kalau Anda perhatikan ayat 12, pasal yang sama, Alkitab berkata, Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Kalau Anda perhatikan, ini merupakan surat. Nah, di antara isi suratnya, apa yang dikatakan oleh raja itu diperintahkan untuk dilakukan oleh Esra. Ayat yang ke-25. Anda perhatikan. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan apa? Dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu. Bukan dikatakan sesuai dengan hikmatmu yang selama ini engkau pegang. Sama sekali tidak. Alkitab berkata, angkat para pemimpin, angkat para hakim, sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu. Pegangan Esra selama ini adalah apa? Hikmat Allah. Dari mana dia dapatkan? Dari firman Allah. Ingat waktu kita meneliti firman, takut akan Allah itu menghinggapi sekitar kita dan juga kita. Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Begitu kita takut akan Allah, hikmat Allah muncul dalam hidup kita, dan itu jadi pegangan kita. Firman Tuhan berkata, Esra diperintahkan raja, dia berkata, angkat para pemimpin, angkat para hakim, sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah apa? Kau ajar. Yang belum ngerti diajari, saudara, supaya ngerti, karena ini tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kita. Nah, orang Kristen yang mengenal Allahnya, orang percaya yang berpegang kepada perkataan Tuhan, yang mau teliti akan hukum Tuhan, dia orang yang meresponi undangan Allah yang berkata, naik kemari. Pada waktu engkau naik di tempat di mana dia ada, dan firman ini jadi pegangan patokan hidupmu, engkau akan melihat sebagaimana Allah melihat. Coba buka Hosea pasal yang keempat. Saya minta Anda nanti garis bawahi ayat yang saya bacakan buat saudara. Hosea 4. Saya ingin baca kalimat terakhir saja. Karena kalimat sebelumnya harus dibaca dalam konteks keseluruhan. Saya ingin bacakan kalimat terakhir dari Hosea pasal 4 ayat 14. Hosea 4 ayat yang ke-14. Alkitab berkata. Mari kita baca sama-sama. Saudara kita ketemu Hosea 4 ayat yang ke-14. Kalimat yang terakhir Alkitab berkata, 2, 3. Dan umat yang tidak berpengertian akan, kita ulang sekali lagi. Buka Alkitabmu, lihat sama-sama. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oke, mari kita baca dengan suara keras. 2, 3. Dan umat yang tidak berpengertian akan, umat yang tidak berpengertian runtuh, saudara. Dan pengertian didapat oleh karena kita mengerti akan jalan pikiran Tuhan dan kehendaknya lewat setiap perkataannya. Saya berdoa supaya Allah membawa kita naik
ke tempat yang Tuhan inginkan. Sebab kalau tidak, saudara akan mengalami yang namanya salah paham terus dengan Tuhan. Saya mau beri satu contoh mungkin hari ini. Coba buka dalam 2 Korintus pasal 7. Bagaimana cara pandang kita bisa berbeda banyak sekali. Dan kalau orang percaya tidak dengan jeli memperhatikan ini, kita akan mengalami masa yang berat sekali, saudara. Untuk bisa bertahan sebagai orang benar. 2 Korintus pasal yang ke-7. Sudah ketemu semua? Lihat pada ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Kalimat ini tidak terlalu jelas, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini. That our care for you, supaya perhatianku, pemeliharaanku kepadamu, perhatianku atas kamu, in the sight of God, dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah, might appear to you, akan kelihatan, akan muncul di hadapanmu. Dengarkan baik-baik. Saya harus jelaskan ini supaya Anda mengerti semua. Saya belajar, saudara, dari waktu ke waktu saya makin sadar begini. Seorang hamba Tuhan, seorang Kristen, seorang pemimpin, sebenarnya panggilan utamanya adalah mempersiapkan mempelai wanita untuk ditampilkan, dihadapkan kepada mempelai pria, yaitu Kristus sendiri. Itu tugas yang paling utama. Dari pagi saya cerita, Anda lihat akan hidup seorang bernama Esther. Dia begitu dicintai Raja Ahasveros, tapi sebelum dia bisa mendapat kasih sayang begitu besar dari Raja, apa yang dia alami? Dia didandani oleh pegawai-pegawai dari Raja Ahasveros. Nah, para pegawai ini tahu akan selera Raja. Raja kalau punya lihat perempuan seperti ini, dia akan senang sekali. Nah, oleh karena Esther merelakan dirinya didandani oleh para pegawai istana yang sudah mengerti betul akan selera rajanya, Alkitab membuktikan kepada kita, dia mendapatkan kasih sayang raja yang luar biasa. Nah, seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, para pemimpin, sebetulnya kita ini adalah tukang rias, saudara. Salon kecantikan. Kerennya beauty center. Gitu kira-kira ya. Yang kerjaannya khusus dandani pengantin. Seharusnya tukang rias ini ngerti, oh, pengantin pria ini seleranya kalau lihat wanita model begini dia senang. Lalu dia akan dandani calon istri ini sedemikian rupa sehingga senang sesuai dengan selera dari si pria. Kalau tidak, sedikit ada masalah. Seperti saya dulu, saudara. Satu hari sebelum nikah ada acara Medodareni. Pak Damaris khotbah di rumah Tina. Saya kan mau nggak mau datang. Orang Pak Damaris jauh-jauh dari Bandung, dia khotbah. Saya sampai di rumah dia, saya nggak tahu dia make up di tempat siapa, ataukah sendiri atau tetangganya yang buat. Begitu saya sampai di rumah dia, saya kaget luar biasa. Yang saya temui menurut saya adalah makhluk angkasa luar naik UFO, saudara. Itu make up tebal, jambon, ada nyontrongnya di sini, ada klip-klipnya apa saya nggak tahu. Saya bilang, Om Damaris, Om, ini bukan Tina, Om, makhluk angkasa luar. Dia lihat, ini makhluk angkasa luar. Artinya dandanannya tidak seperti yang saya inginkan sebetulnya, saudara. Kata Hasto. Nah, hal yang sama Paulus berkata apa? Aku ingin menghadapkan kalian sebagai mempelai yang tidak bercacat dan berkerut di hadapan Kristus. Sehingga dia berkata, perhatianku care, aku memberi perhatian kepadamu orang Korintus. Tapi perhatianku itu in the sight of God, dalam pandangan Allah. Semua yang aku buat
bukan berdasarkan selera pribadiku. Tapi aku siapkan engkau supaya engkau ini berkenan dalam pandangan Tuhan. Apa yang Allah katakan ya, yang dia katakan setuju, yang dia katakan sempurna, itu yang gua lakukan, dia berkata. Nah, saya suka ini orang, istilah saya, tidak suka main geng-gengan. Gereja bukan klub geng. Geng putih, gak ada, saudara. Lalu kita buat jaket semua putih-putih, geng JKI. Ngaco, saudara, namanya. Nah, Paulus ini gak main geng-gengan. Apa artinya? Dengerin. Jemaat di Korintus, Anda di rumah saya minta baca seluruh pasal 7, Anda baca di rumah 3 kali. Supaya Anda ngerti ceritanya seperti apa. Tapi saya mau ceritakan supaya Anda lebih gampang memahami. Gereja di Korintus ini adalah gereja yang dirintis, didirikan oleh Paulus sendiri. Paulus nginjil, dia menderita di sana, dia beritakan Injil, orang-orang bertobat, gereja berdiri. Gereja Korintus. Paulus dalam pergumulannya itu banyak hal yang dia alami. Sempat dia khotbah semalam-malaman, orang tidur sampai ngantuk, sampai jatuh, mati, doakan lagi, bangun lagi. Tapi itu pergumulan dari ketika dia merintis gereja luar biasa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu, gereja itu berkembang, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Karunia roh hebat di gereja itu. Banyak orang punya karunia nabi. Dan semua ingin bernubuat sampai diatur oleh Paulus. Kalau setiap kebaktian, para nabi yang bernubuat 3 saja. Jangan banyak-banyak. Anda bisa ngerti itu. Kenapa? Kalau tidak, itu antrian para nabi nubuat, saudara. Nanti ada yang berkata, hei anak-anakku. Yang seorang berkata, I see you. Hasto pakai pilot sempati, I see you, itu misalnya. Yang lain macam-macam. Macam-macam. Nubuat, pokoknya reno-reno, saudaraku ya. Nubuatnya macam-macam, dan itu banyak. Antri nubuat semua. Sampai diatur. Nah, itu artinya mereka ngalami karunia. Betul nggak? Jangan bilang saya anti nubuat. Enggak, saudaraku. Anda tahu saya tidak anti nubuat. Karismatik tulen, saudara. Tapi dengerin baik-baik. Dia atur begitu rupa, dan semestinya orang begitu kan orang rohani kan. Dalam surat yang pertama, Anda lihat dalam surat Korintus, pasal 3, dia berkata, kamu orang duniawi. Dia tegur begitu keras, karunia begitu hebat, Paulus bilang, kamu duniawi. Nah, apa yang terjadi? Ngamuk rupanya mereka, saudara. Saudara tahu, negur orang kafir lebih gampang daripada negur orang rohani. Tanda petik. Orang berkarunia lebih susah ditegur daripada orang kafir. Anda harus tahu. Mereka marah. Sampai cukup waktu mereka berkata, kami tidak mau Paulus dalam hidup kami. Wes ora Paulusan katanya. Diusir dari hatinya. Gak ada kontak sama sekali karena marah. Nah, saudara, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, ketika firman bekerja dalam batin mereka, akhirnya mereka bertobat. Bertobat, saudara. Ketika Titus ke sana, mereka berkata, ya, Paulus benar. Kami bertobat. Dan dia bercerita dan dia mengatakan, betul duka cita roh ilahi itu. Itu membawa kepada pertobatan. Membawa kepada keselamatan. Butuh beberapa saat, saudara. Tapi dia berani bicara tegas apa adanya. Kamu ini orang duniawi. Dan hal itu menyentakkan mereka. Membuat mereka marah. Tapi itu yang Paulus katakan. Aku memberi perhatian kepadamu di hadapan Tuhan. Cara aku memperhatikan kamu, cara aku negur kamu, cara aku didik kamu, semata-mata pandangan Tuhan. Bukan berdasarkan seleramu atau seleraku. Anda bisa mengerti. Nah, sebagai orang percaya, dengarkan baik-baik. Saudara harus lebih memperhatikan kepentingan rohmu daripada kepentingan dagingmu. Anda harus memprioritaskan keselamatan jiwamu daripada mempertahankan akan harga diri kita.
Saudara harus rela, lebih rela, dagingmu disayat-sayat, disobek, dihancurkan, dan akhirnya rohmu makin kuat dan makin perkasa. Itu harus merupakan prioritas dalam hidup kita. Dan orang Kristen yang sungguh cinta Tuhannya, dia akan punya prioritas yang sama. Dan hamba Tuhan yang cinta umat Tuhan akan seperti Paulus. Pasal 7 yang sama dia berkata, Brother Andrew kutip ayat ini buat kita. To die together and to live together. Mati sama-sama dan hidup sama-sama. Hamba Tuhan yang cinta umat Allah, murni cinta, tidak akan ngajari mereka bagaimana survive, bagaimana hidup, bagaimana sugih, bagaimana diberkati, bukan. Yang diajarkan pertama adalah bagaimana kita mati daging kita. Itu aja. Ini orang ngajak mati bareng. Bukan sak jemaat, sak pendetone sisan disikat kalau perlu, saudara. Ya. Logika ya. Saya lebih senang cari orang-orang yang kalau ketemu saya sudah minder. Petrus aku begini kan. Jadi rodo cilik, bupati atau camat lumayan. Melakuku bisa begini ya, saudara ya. Daripada ngundang beginian. Di depan jemaat disikat. Kepala cekot-cekot itu dengar begitu, saudara. Perhatian concern saya pada roh saya ini. Bukan harga diri. Untuk apa? Saya cari orang yang bisa hanya menyenangkan hati. Memberikan hiburan-hiburan. Akhirnya menggelundung, ngeblak jatuh untuk apa? Cari orang begini. Tidak takut sama orang, gak sungkan orang. Gak sungkan orang. Saudara, concern rohmu atau dagingmu? Harga dirimu atau keselamatan jiwamu? Kalau saya terima keuntungan apa? Materi atau apa? Nama lebih terkenal, kebalikannya ya kira-kira. Bingung teman-teman saya, bingung. Hamba-hamba Tuhan. Kok mau undangin terus? Saya berkata, ya saya tahu. Cuman saya tidak bisa mungkiri orang ini nggak suka geng-gengan. Dia ngomong kebenaran apa adanya. Nah, banyak kita kan lebih senang waduh, Tuhan akan mengurapi engkau. Urapan akan tebal sampai kotos-kotos si rambutmu. Senang apa kira-kira? Kamu akan jalan seperti Gabriel. Kan lebih senang begitu kira-kira kita nih. Senang? Bisnismu tahun 98 strip di bawah Lim Swilyo. Seneng kita, saudara. Langsung diajak makan malam pendetanya, dikorek lagi. Seperti apa itu? Kan begitu. Maunya kan begitu kan. Saya kadang-kadang saya tahu kalau kita ada tamu, saudara ya. Saya ada tamu hamba Tuhan yang orang bilang peka, suka nubuat. Nanti di gereja ini ada pengunjung-pengunjung yang setelah beliau nggak ada, nggak muncul lagi di sini. Ya, nanti saya perhatikan kalau mereka mendoakan kan saya ikuti. Ya, saya bilang saya ini kalau mentundugale dalam hati, saudara ya. Tak lihat, ini nek sudah doa. Nek pendeta itu sudah dekat dia mulai gini. Nek dilewati, mendek lagi. Kesal kan, saudara? Oh, kelewatan, tidak didoakan. Nanti kalau muncul gini-gini lagi. Hanya supaya terus. Kan satu orang ditanyain sama satu hamba Tuhan, kamu sudah pelayanan? Oh, sedang mulai. 4 tahun lalu gua tanya kamu bilang mulai, 4 tahun kemudian mulai lagi. Ya mulai begini-begini. Saya bilang nothing to do. Gak ada sangkut paut dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Kita tidak dipanggil jadi geng-gengan, saudara. Kita harus bicara firman. Hamba Tuhan mesti lihat sebagaimana Tuhan lihat. Amen, saudara. Jangan cari orang yang senang jilat-jilat, menyenangkan hatimu. Untuk apa? Cari orang yang berani ngomong kebenaran. Ngomong apa adanya. Telinga merah, muka merah, biar raupi, saudara. Adem lagi, gak apa-apa. Kasih es batu, tenang lagi, gak apa-apa. Tapi selamat. Amen. Yang begitu-begitu jangan dihindari. Parani, saudara. Anda jadi orang yang genah satu kali. Sungguh. Saya nggak berkata dusta pada saudara.
Saya tahu prioritas, concern saya buat roh saya. Nanti orang seperti ini jarang, seperti Paulus. Dia itu jemaat yang dia dirikan sendiri, saudara. Dia berkata, kamu duniawi. Kamu sama sekali masih bayi, tidak bisa makan keras. Dia bilang, aku memutuskan tidak mengetahui apa-apa di antaramu kecuali Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itu aja. Aku tidak pengen tahu betapa hebat karuniamu, gua nggak peduli. Gua pengen tahu adakah Kristus yang disalibkan. Dan akhirnya dia belajar. Dia berkata jujur, dia berkata, baca di pasal 7, saudara. Dia berkata apa? Engkau selalu punya tempat. Aku selalu punya tempat buat kamu di hatiku. Karena ada tempat buat kamu. Itulah sebabnya dia berkata. Dia ajar mereka to die together and to live together. Orang yang cinta saudara adalah orang yang mengajar saudara untuk mati daging. Supaya engkau hidup dalam hidupnya Kristus. Orang yang sebetulnya tidak murni cinta saudara adalah orang yang ngajar Anda bagaimana hidup, bagaimana Anda menikmati kedaginganmu, akhirnya menjerumuskan hidup kita, dan kita hancur pada akhirnya. Saya baru pulang dari Singapura beberapa hari yang lalu. Saya makan malam dengan seorang teman lama. Dia cerita dia baru pergi dengan Reinhard Bonnke ke RRC. Naik kapal, naik cruise gitu ya. Gak tahu kapal pesiar dia pergi kemana, dia gak cerita. Tapi di RRC, saudara. Beberapa bulan yang lalu. Di dalam kapal itu, dia bergurau, dia tanya dengan Reinhard Bonnke. Anda pernah dengar namanya ya? Pak Reinhard katanya, saya mau tanya satu pertanyaan. Kenapa zaman Yesus dan para rasul, orang begitu gampang membangkitkan orang mati? Tapi kenapa sekarang kita sukar membangkitkan orang mati? Teman saya ini bukan pendeta, saudara. Kumpulannya pendeta, tapi ya, dia pengusaha biasa. Reinhard katanya mikir, lama, serius. Dia bilang, ini pertanyaan serius, tapi dia mengucapkan sambil ketawa-ketawa. Tapi hamba Tuhan ini serius, dia pikir, dia renungkan apa jawabannya. Kenapa? Itu bagian dari apa yang dia renungkan, dia pergumulkan. Dan akhirnya dia tanya, tahu nggak Pak Reinhard? Saya tahu jawabannya. Apa katanya? Dia berkata begini, ini teori saya. Tapi saya renungkan balik, saudara. Ada kebenaran di dalamnya. Dia berkata, Pak, semut akan mudah komunikasi dengan siapa? Semut. Ya. Belalang komunikasi dengan belalang. Tikus komunikasi dengan tikus. Orang hidup komunikasi dengan orang hidup kan? Hidup. Orang mati hanya bisa diajak komunikasi oleh orang mati. Yesus selalu berkali-kali berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Semua yang dilakukan bukan kemauannya, tapi kemauan Bapa di surga. Dia kosongkan dirinya, dia relakan dirinya dari Allah, kesetaraan dengan Allah, bukan milik yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya, jadi hamba bahkan sampai mati di salib. Sebetulnya dia berkata Yesus itu mayat hidup. Hidup karena sepertinya dia manusia hidup. Tapi sebetulnya dia mayat. Karena willnya, kehendaknya sudah dipatahkan total. Dia mati, ketemu orang mati, nyambung ngomongnya dia bilang. Orang mati ngobrol sama orang mati. Jadilah diberitahu, Lazarus keluar. Keluar benar, saudara. Kalau orang masih hidup, teriak Lazarus keluar. Nggak dengar orang mati. Saya renungin. Saya ingat cerita tentang John Sung. Konon dia punya gelar PhD 3. Doktor. Tengah laut, dalam perjalanan pulang, 2 diantaranya kalau nggak salah dibuang ke laut, disobek, dibuang ke laut. 1 disimpan untuk orang tuanya yang ngongkosi dia. Ini orang jenius. Berikan hidupnya jadi hamba Tuhan. Pakai Tuhan jadi obor Asia. Luar biasa. Orang-orang yang pernah hidup bersama dengan dia berkata begini. Kalau John Sung ini datang kepada seseorang
Dan dia berkata, bagaimana dengan hidup keluargamu? Pertanyaan yang dia ucapkan satu kata membuat orang itu nangis, hancur hati, dan nginjili keluarganya. Ini orang diurapi Tuhan. Satu kali saya dengar kesaksian beberapa orang sarjana dari Amerika datang ke RRC. Pengen cari Dr. Johnson. Mereka cari ketemu di rumahnya. Mereka tidak pernah ketemu muka dengan muka, tidak tahu wajahnya seperti apa. Tapi waktu ketemu sampai di rumah itu, yang nemuin di depan pintu adalah Johnson sendiri. Dan mereka bertanya, apakah betul ini rumah Dr. Johnson? Johnsonnya berkata, betul. Apakah saya bisa ketemu dengan Dr. Johnson? Johnsonnya berkata, Dr. Johnson sudah mati. Hanya kalau kita mengizinkan Allah membawa sampai ini. Tapi Anda butuh kebenaran yang disampaikan karena care in the sight of God. Dalam pandangan Tuhan. Bukan dalam pandangan manusia. Tapi manusia ingin sesuatu yang berbeda. Kita ingin sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tanpa kita peduli dengan apa yang sesungguhnya ada dalam pandangan Tuhan. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Saya tidak akan perpanjang firman. Panggilan Tuhan yang berkata, come up here, naik kemari. Lihat dari cara pandangan Tuhan. Saudara akan diajar seperti apa Allah melihat. Dan pada waktu itu engkau akan mengerti hati dan jalan pikirannya. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Open my eyes, Lord.